Bayangkan kamu menahan rasa sakit yang luar biasa sampai nyawamu hampir melayang. Lalu saat temanmu bangun dan bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Kamu hanya berdiri tegak, menyeka darahmu, dan menjawab dengan tenang. Tidak terjadi apa-apa. Roronoa Zoro mengajarkan kita sebuah level keikhlasan tertinggi yang pernah ada di dunia anime. Berkorban dalam diam, tanpa butuh tepuk tangan, tanpa butuh validasi dari siapapun. Dan tahukah kalian, sikap Zoro ini adalah inti sebenarnya dari ibadah puasa kita saat ini. Puasa adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia lain. Selamat datang kembali di hari kedua puasa bersama saya di Teman Ngabuburit. Mari kita kembali ke Thriller Bark. Malam di mana kru topi jerami nyaris musnah. Gekko Moria berhasil dikalahkan. Tapi kemenangan itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Seluruh kru kelelahan luar biasa. Tulang mereka patah, tenaga mereka terkuras habis. Di saat mereka berpikir bisa istirahat, mimpi buruk yang sebenarnya baru saja tiba. Bartholomew Kuma, sang Shichibukai. Dia datang dengan satu perintah mutlak dari pemerintah dunia. Bawa kepala Monkey D. Luffy. Semua orang panik. Mereka tidak punya sisa tenaga untuk melawan monster sekelas Kuma. Kuma melepaskan serangan Ursus Shock. Ledakan udara yang menyapu bersih seluruh area. Saat debu menipis, tidak ada satupun yang berdiri. Semua tumbang. Kecuali satu orang. Roronoa Zoro, sang wakil kapten. Dengan sisa tenaga terakhirnya, dia menebas Kuma. Roronoa Zoro, sang wakil kapten. Dengan sisa tenaga terakhirnya, dia menebas Kuma. Kuma melangkah maju, bersiap mengambil kepala Luffy yang masih tak sadarkan diri. Di momen keputusasaan itu, Zoro menyarungkan pedangnya dan melakukan hal yang tak terduga. Pria yang harga dirinya setinggi langit itu membuang pedangnya dan bersujud di hadapan Kuma. "Aku mohon," kata Zoro, "ambillah nyawaku sebagai gantinya. Biarkan Luffy hidup." Kuma terdiam. Dia tahu mimpi Zoro adalah menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. "Jika kau mati di sini," tanya Kuma, "bagaimana dengan ambisimu itu?" Jawaban Zoro sangat sederhana tapi menggetarkan. "Aku tak bisa melindungi mimpiku jika aku tak bisa melindungi kaptenku." Kuma setuju. Tapi dia tidak langsung membunuh Zoro. Kuma menggunakan kekuatan buah iblisnya. Dia mendorong keluar seluruh rasa sakit, luka, dan kelelahan dari tubuh Luffy. Rasa sakit itu berkumpul menjadi sebuah gelembung merah raksasa berbentuk cakar beruang. "Ini adalah akumulasi rasa sakit kaptenmu," kata Kuma. "Jika kau ingin menggantikannya, kau harus menerima semua ini. Tapi ingat, tubuhmu sudah di ambang batas. Ini akan membunuhmu." Kuma memberikan sedikit pancingan rasa sakit itu. Hanya sekecil bola pingpong. Saat menyentuh dada Zoro, dia berteriak sejadi-jadinya. Tubuhnya kejang kesakitan. Padahal itu baru 1/1000%. Tapi Zoro tidak mundur. Dia melangkah maju. Zoro masuk sepenuhnya ke dalam gelembung raksasa itu. Layar berubah menjadi merah darah. Tidak ada teriakan yang terdengar. Hanya keheningan yang mencekam. Beberapa jam kemudian, matahari terbit. Luffy terbangun dengan tubuh yang terasa sangat ringan. Semua kru merayakan keselamatan mereka. Tapi Sanji menyadari satu hal, Zoro tidak ada.
Sanji berlari mencarinya. Dan di sanalah dia menemukan sang wakil kapten. Sanji gemetar ketakutan. Zoro, darah apa ini? Di mana pria raksasa tadi? Apa yang terjadi di sini? Zoro perlahan menoleh. Matanya setengah tertutup. Nafasnya nyaris putus. Dengan suara yang berat, tanpa nada menyombongkan diri, dia berkata, tidak ada. Tidak terjadi apa-apa. Merinding gak sih? Kenapa Zoro memilih untuk merahasiakannya? Kenapa dia tidak pamer? Bayangkan kalau Zoro bilang, Luffy, nyawamu tadi aku yang selamatkan loh. Luffy pasti akan merasa berutang budi. Zoro merahasiakannya demi menjaga harga diri kaptennya. Dia berkorban murni karena cinta, bukan validasi. Dan sadarkah kalian, inilah esensi tertinggi dari ibadah puasa yang sedang kita jalankan sekarang. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, semua amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa puasa begitu spesial? Karena puasa adalah ibadah siri rahasia. Ibadah yang tingkat pamernya paling rendah. Kalau kamu sholat, orang bisa melihat gerakanmu. Kalau kamu sedekah, orang bisa melihat uangmu. Tapi puasa, siapa yang tahu kamu benar-benar puasa selain dirimu dan Tuhan? Kamu bisa saja masuk kamar mandi, minum air keran, lalu keluar dan pura-pura lemas di depan teman-temanmu. Tidak ada yang tahu seberapa berat rasa sakit yang kamu tahan. Persis seperti Zoro. Zoro menanggung semua rasa sakit kaptennya tanpa koar-koar. Dia menelan penderitaan itu sendirian. Saat kita puasa, kita sedang berlatih menjadi seperti Zoro. Berlatih keikhlasan tingkat tinggi. Kita menahan hawa nafsu bukan supaya dipuji, wah rajin ya puasanya full. Bukan untuk itu. Kita melakukannya karena satu alasan mutlak, kepatuhan dan cinta kita kepada Sang Pencipta. Kita melakukannya karena satu alasan mutlak, kepatuhan dan cinta kita kepada Sang Pencipta. Biarlah rasa lapar dan dahaga ini menjadi rahasia indah antara kita dan Tuhan. Di era media sosial sekarang, kita terlalu sering mencari validasi. Dan sedekah dikontenin, sholat tarawih di Instastory, baca Quran di update status. Tidak ada salahnya berbagi kebaikan, tapi ingatlah untuk menyisakan satu ibadah rahasiamu. Saat godaan datang, saat emosi memuncak, dan rasa haus tak tertahankan, tahan dirimu, berdirilah tegak. Dan jika nafsumu bertanya apa yang sedang terjadi, katakan pada dirimu sendiri, nothing happened, tidak ada apa-apa, aku sedang berpuasa. Terima kasih sudah merenung bersama di hari kedua teman ngabuburit. Coba tulis di komen, kapan terakhir kali kamu menahan amarah demi kelancaran puasamu? Saya pamit, selamat bersiap-siap untuk berbuka puasa. Dan ingat, temukan all blue di dalam hatimu sendiri. Wassalamualaikum.